mencari. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada namanya fatwa mutlak, tidak ada. Itu bagi saya masih masuk dalam arti pertama tidak ada paksaan, yang kedua kita sebagai jamaah dituntut untuk mencari sampai ketemu. Di filsafat kan seperti itu. Puncaknya kan ya ketiadaan, ya ketidaktahuan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Suli, sehat ya? Sehat. Oke teman-teman semuanya, malam hari ini saya lagi sama Mas Suli, beliau aktivis. Ya, Mas, saya sebenarnya secara pribadi memang sangat mengidolakan Mbah Nun. Pemikirannya sangat berpengaruh di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya ingin tahu bagaimana Mas Suli sendiri menilai Mbah Nun dan perjuangannya itu, Mas. Mbah Nun di mata saya ya, sebagai seorang mbah, sebagai seorang guru, saya rasa bukan saya saja ya, mungkin semua, karena saya ngerti jati diri saya ya di Ma'iyah setelah pencarian lama. Jadi seperti itu. Jadi sebelum aktif belajar di Ma'iyah, sebenarnya udah lama melakukan proses pencarian jati diri ya, Mas? Wah, lama. Muter-muter. Muternya kemana aja tuh, Mas? Banyak, di Jenegoro, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tulungagung. Lumayan lah kota. Iya. Akhirnya itu dalam rangka kerja lah. Iya gitu ya. Tapi kan sambil proses pencarian. Nah, setelah balik ke Tuban tahun 2000, sekitar 2015, akhirnya saya merapat di Jamaah Ma'iyah Tuban sampai sekarang. Iya. Ada sosok yang sangat menarik di belakang Mbah Nun, almarhum Umbulandu Paranggi. Nilai-nilai apa yang bisa panjenengan ambil dari kehidupan yang sangat unik dari sosok Umbulandu itu, Mas? Saya belum pernah ya ketemu dengan Umbu. Cuman kalau diambil dari cerita-cerita banyak orang, ya banyak yang mengatakan beliau itu sufi. Bahkan dalam tanda kutip diangkat secara langsung oleh Mbah Nun sebagai seorang guru. Padahal ya saya kira itu, ini menurut saya pribadi. Sebenarnya kan gurunya Mbah Nun bukan satu orang, tapi kan banyak. Kalau saya pribadi menganggapnya hanya sebagai pembatalan kewalian saja. Gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Oh, iya. Jadi mengangkat Umbu sebagai seorang guru. Seperti gini, misalkan Mas Hendra ini pinter gitar, tapi ada temennya yang mungkin kurang bisa, tapi Mas Hendra mendeklarasikan temennya itu sebagai seorang guru. Gitu ya, Mas. Tapi bukan berarti mengurangi. Iya, paham. Mbah Umbu bukan ya. Seperti itu. Tapi memang dari cerita-cerita Mbah Nun, di antara guru-gurunya yang lain begitu, yang benar-benar dianggap secara guru rohani ya beliau itu dari lisannya lah ya. Tapi yang menarik ini, sampai detik ini, sampai meninggal pun barangkali Mbah Nun juga belum tahu apa ya agamanya Umbu itu. Nah, nggak tahu ya apa kira-kira bagaimana orang seperti Mbah Nun itu melihat seseorang tidak dilihat dari agamanya. Bagaimana panjenengan lihat? Karena kalau dalam ranah apa ya, katakanlah dalam ranah tasawuf itu kan
bertanya agama itu kan nggak pantas, kurang ya? beretika. Makanya seperti Joko Pinurbo dalam puisinya, apa agamamu? Agamaku adalah air yang mengguyur pertanyaan. Jadi tidak perlu. Sebenarnya gini Mas, kalau di saya pribadi ya. Iya. Nanti jangan jadi Iya Mas. semua apa yang saya katakan jangan dianggap sebagai fatwa atau perkataan umum, hanya pendapat saya pribadi. Jadi terkait dengan agama tadi, kenapa bukan tidak boleh, kita dikembali tadi tidak beretika. Bagi saya tidak beretika. Seperti Mas Indra tanyakan tadi, apa agamanya umum? Sebenarnya menjadi manusia saja sulit kok. Gitu ya Mas? Iya. Wong kita menganggap diri kita muslim aja seakan-akan sombong. Iya. Sebenarnya kita ini jadi manusia belum beres. Itu kalau iya. disadari dalam diri. Tapi sebenarnya parameter orang beriman itu idealnya Mas, kita sebagai para pelaku pencari kebenaran begitu, parameter keimanan seseorang itu harusnya melihatnya dari mana? Apa kalau umum kan melihatnya seolah-olah ya asal rutin ke gereja, rutin ke masjid, rutin ke kuil, ya pakaian tertutup semuanya kan keimanannya udah beres. Bagaimana panjenengan melihat parameter keimanan seseorang? Ya Mas Hendra melihat saja behavior atau perilaku manusia tersebut seperti apa. Karena puncaknya di kemanusiaan, di humanity. Karena keimanan kan apa ya? Kita bisa saja memakai topeng. Misalkan kita pakai sorban, pakai gamis, yang dianggap kita sebagai seorang ulama dan lain sebagainya. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Tapi output sosial kemanusiaannya seperti apa? Nah kalau kita misalkan melihatnya hanya seperti itu kan kita tertipu. Kalau melihat dari casing atau apa yang kita tampilkan, kita akan tertipu dengan sendirinya. Iya. Itu saya rasa. Jadi ibadah ritual itu ibarat goreng nasi gitu ya. Yang paling penting esensinya adalah menyuguhkan nasi goreng itu kepada orang lain gitu ya Mas ya. Kemudian saya ingin geser ke Mas mungkin kita kan sering aktif kegiatan ma'iyah begitu. Sosok Mas Sabrang itu kira-kira nanti bisa menggantikan keberadaan Mbah Nun apa enggak kira-kira Mas? Saya kira itu pertanyaan kita bersama. Cuman Mas Sabrang sendiri pernah menjawab sebenarnya. Jadi gini ya, ada beberapa pertanyaan ya. Selain itu ya, saya tambahkan. Kalau misalkan Mbah Nun, ya mohon maaf misalkan kapundut, nanti siapa? Dan pertanyaan seperti itu kan kurang etis juga. Kurang etis ya. Seakan-akan kita mendoakan orang meninggal. Jadi seperti itu. Ya di dalam diri Mas Sabrang ada komponen dari Mbah Nun yang dimiliki. Saya kira seperti itu. Cuman saya kira suatu saat siapapun yang menggantikan pasti akan menghadapi tantangan zaman yang tentu saja berbeda, tidak seperti apa yang dialami sekarang. Nah, jawabannya belum tahu, belum tahu siapa. Dan ada komponen yang Mas Sabrang punya, Mbah Nun juga tidak memiliki barangkali. Karena gini, Mbah Nun kan bukan, bagi Mbah Nun sendiri juga pernah bicara bahwa dia bukan ketua ma'iyah, seperti itu. Artinya, makanya mengusung sinau bareng itu tidak ada ya seperti layaknya terah makmum yang satu arah. Jadi kan sinau bareng itu kan saya kira gebrakan di peradaban sekarang ini. Jadi itu bagian dari cara upaya untuk mengeliminir ketergantungan dan taklid tadi barangkali ya Mas ya. Ya betul. Jadi jangan sampai kita memberhalakan itu yang diajarkan termasuk diri saya katanya. Dan ojo ngrusai sampeyan aku nek surga. Kowe jamaahku dan lain-lain. Iya. Kata beliau seperti itu. Kenapa beliau begitu menekankan bahwa aku tidak mau menjadi penghalangmu, cukuplah antara dirimu
Rasulullah dan Allah saja. Padahal di mursyid-mursyid thariqah itu kayaknya beda banget tuh dengan nilai-nilai yang diajarkan Simbah, Mas. Karena di diri manusia ada letak salah dan dosa yang dikhawatirkan. Kenapa kita nggak boleh taklid buta atau memberalakan itu kan? Ya kalau misalkan yang difatwakan itu benar, kalau enggak, nah, jadi seperti itu yang dikhawatirkan. Makanya beliau mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai. Jadi ketika memberikan statement tertentu ya, pasti beliau bilang gini, ojo langsung mbok salah no, tapi ya ojo langsung mbok bener no. Buatlah itu sebagai bahan untuk kamu mencari. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada namanya fatwa mutlak, tidak ada. Itu bagi saya masuk dalam arti pertama tidak ada paksaan. Yang kedua kita sebagai jamaah dituntut untuk mencari sampai ketemu. Di filsafat kan seperti itu. Puncaknya kan ya ketiadaan, ya ketidaktahuan. Iya. Tapi kalau mentok berarti ya bukan filsafat. Itu ya, Mas. Sebenarnya esensi dari belajar filsafat itu sendiri apa, Mas? Kalau andai kata diperas gitu, Mas. Apa ya? Sebenarnya menuntut diri manusia itu tidak mudah puas gitu saja bagi saya. Sehingga kita akan belajar. Jadi seperti itu. Kalau mencari Tuhan dengan cara berfilsafat, bagaimana, Mas? Ya sah-sah saja. Apa tergantung si pencarinya. Gitu ya. Atau apa namanya itu? Salik ya. Seperti itu. Tapi begini, Mas, ada sesuatu yang penting. Ini penting sekali karena memang di tengah-tengah masyarakat hari ini, masih terlalu banyak yang mudah mengkafirkan satu sama lain. Sesuatu atau kemudian beda keyakinan, beda dengan yang kita miliki, terus dituduh kafir, sesat dan lain sebagainya. Akarnya di mana sebenarnya orang kok bisa seperti itu? Sepengetahuan saya, kafir atau dalam bahasa Inggris cover ya, Mas, menutupi satu kebenaran. Seperti itu. Tapi kalau diumumkan kafir kan ya keluar gitu saja, keluar dari agama. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Tapi lebih kepada menutupi suatu kebenaran. Misalkan es itu dingin, dia berkata panas. Nah kalau dijabarkan lagi ya luas. Kalau orang muda mengkafirkan, saya rasa dia sedang menggantikan Tuhan di posisinya. Karena kan judgement tersebut kan tidak bisa. Jadi kalau di maknya itu jangan saling mengisi rapot teman sendiri. Gitu. Nggak etis ya. Iya. Cukup gurunya yang isi rapat ya. Cuman di sisi lain mungkin di sisi ranah-ranah syariat atau fikih, kadang-kadang ya sedikit-sedikit diperlukan untuk menjadi pembeda. Karena di Islam pun kan kata Simbah kan ya ada balung, ada kulit, ada daging. Terus kan ada seperti sebuah organisasi yang kemarin dibubarkan itu. Iya. Kita anggap aja sebuah struktur tulang seperti itu. Ada yang lembut, daging. Lama menggeluti dunia seni ya, Mas Uli ya? Saya kebetulan di musik. Musik ya? Di musik. Passionnya di apa kalau di musik? Saya megang gitar ya. Kalau berarti... di genre saya all round ya. Di semua genre. Tapi kebetulan kemarin setelah bergelut di Maya, saya dan teman-teman juga membuat sebuah musik seperti Kiai Kanjeng. Iya. Apa namanya, Mas? Sapu Jagat. Barangkali nanti kalau butuh ya, Mas ya. Ya. Sapu Jagat ya, Mas ya. Jagat. Tapi kebetulan pandemi ini kan Mas Hendra tahu sendiri. Iya. Ya, itu sementara vakum. Oke. Kalau seni, seberapa besar kalau sastra berpengaruh dalam kehidupan Mas Uli? Kalau sastra saya ini ya, sebenarnya saya hanya penikmat saja. Penikmat ya? Saya lebih ke penikmat. Tapi sastra-sastra yang modern. Kalau anak muda disuguhi sastra yang lebih lama,
pertama kurang paham bahasanya, Iya. misalnya, kedua ngantuk, dan akhirnya apa ya, enggan akhirnya bersastra. Oke, Mas. Pandangan